Itu tadi saham di Korea. Sekarang kita akan kembali lagi saudara ke dalam negeri. Jumlah investor di berbagai instrumen investasi di Indonesia masih terbilang kecil. Padahal investor lokal harusnya bisa jadi raja di negara sendiri untuk melepas dari ketergantungan asing. Sosialisasi dan juga edukasi jadi cara untuk memperluas literasi investasi masyarakat. Bergabung bersama kami pagi ini Direktur Statistik dan Informasi Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Muhammad Thorik. Selamat pagi Pak Thorik, sehat Pak? Selamat pagi Mbak Paskalis, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak, ini menarik untuk dilihat ketika pandemi, seperti istilahnya jadi blessing in disguise. Karena tampaknya orang ini semakin banyak melek investasi, semakin tertarik untuk berinvestasi. Nah, untuk menambah luasnya investor, terutama di pasar modal Pak, bagaimana sih caranya agar literasi ini merata dari Sabang sampai Merauke? Iya, terima kasih Mbak Paskalis ya. Ya memang kita istilahnya mendapat berkah juga ya, walaupun di tengah keprihatinan pandemi ini. Akhir-akhir ini memang masyarakat sekarang kemudian sangat familiar dengan menggunakan gadget gitu kan. Dan alhamdulillah ini juga memberi dampak kepada industri pasar modal di Indonesia, khususnya kepada peningkatan jumlah investor retail di dalam negeri gitu kan. Nah, selain itu juga yang kita lakukan, kami di OJK bersama-sama dengan SRO, Bursa Efek, itu kita melakukan sosialisasi dan edukasi ke berbagai daerah. Nah, tahun ini bersamaan dengan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, kami mengadakan Capital Market Summit and Expo, Mbak Paskalis. Jadi rangkaiannya ini nanti dimulai tanggal 19 sampai tanggal 24. Nah, ini adalah salah satu upaya kita juga untuk mempromosikan industri pasar modal Indonesia kepada kalangan masyarakat di Indonesia. Nah, tahun ini kami mengangkat tema untuk acara ulang tahun ini adalah memperkuat stabilitas pasar modal pada era new normal. Jadi memang kondisinya sekarang adalah new normal ya. Nah, kegiatan-kegiatan nanti yang akan kita lakukan di Summit and Expo ini berbagai macam. Jadi Summit ini kita nanti akan melakukan berbagai macam seminar. Kita mengundang para pembicara yang memang pakar di bidangnya, dari mulai pembuat kebijakan, kemudian praktisi, sampai kemudian ke investor yang sukses, ada success story. Nah, di samping itu juga kita melakukan expo, Mbak Paskalis. Nah, expo ini sebenarnya untuk kemudian memperkenalkan bagaimana peran-peran lembaga-lembaga yang ada di pasar modal, pelaku-pelaku industrinya, baik dari sisi penerbit instrumen efeknya, kemudian juga layanan-layanannya, produk-produknya. Nah, ini nanti yang akan kami lakukan pada Summit and Expo ini. Ini sudah pasti akan dilakukan secara virtual untuk Summit and Expo-nya. Nah, ini akan jadi kendala atau malah jadi potensi untuk acara ini menambah luasan pendatangnya, Pak? Iya, Mbak Paskalis. Jadi mungkin Mbak Paskalis juga punya pengalaman ya. Dulu ketika kita tidak dalam kondisi pembatasan sosial ya, event-event ini kita lakukan secara fisik. Nah, dengan dilakukan secara fisik, kita tentunya punya keterbatasan peserta, pengunjung, dan sebagainya. Nah, dengan digital ini justru kita mendapat berkah seperti yang tadi kita sampaikan. Sehingga kita ini bisa reaching out bukan hanya di Indonesia, bahkan mungkin ke seluruh dunia. Jadi sebenarnya event ini nanti bisa dinikmati dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia bisa ikut, dan ini menjadi peluang sebenarnya yang lebih menguntungkan buat kita dalam rangka mendiseminasi informasi, mensosialisasikan informasi, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang keberadaan pasar modal Indonesia. Kira-kira gitu Mbak Paskalis. Jadi sebenarnya dengan penggunaan teknologi digital, virtual, kemudian juga sekarang masyarakat saya lihat sudah mulai familiar dengan menggunakan teknologi informasi yang Mbak Paskalis ya, dengan adanya pembatasan sosial ini. Jadi ini sebenarnya menjadi berkah ya.
kalau melihat pengalaman-pengalaman tahun-tahun lalu ketika acara seperti ini juga digelar, Pak, sebenarnya seberapa signifikan sih bisa menambah jumlah investor pasar modal itu, Pak? Ya, memang ini adalah salah satu rangkaian kegiatan saja, Mbak Paskalis ya. Ini kan dilakukannya hanya 1 pekan, gitu kan. Tapi sebenarnya upaya-upaya dalam rangka kemudian mengedukasi masyarakat, meningkatkan literasi, itu dilakukan sepanjang tahun sebetulnya. Sehingga kalau tadi Mbak Paskalis menanyakan seberapa besar impact event ini, memang kita tidak bisa kemudian membuat cut-off-nya. Tapi event ini adalah sebenarnya untuk sebagai katalis saja, kemudian sebagai trigger saja, sehingga masyarakat kemudian aware. Setelah itu mereka memfollow up, menindaklanjuti. Itu sebenarnya salah satu tujuan dari event ini, Mbak Paskalis, gitu. Nah, kalau masyarakat nih mau ikut, mau datang ke acara Capital Summit Expo ini, gimana caranya, Pak? Iya, jadi ini kan nanti penyelenggaraannya secara virtual ya, Mbak Paskalis ya. Jadi kita nanti akan membuka mini site. Teman-teman pengunjung ini bisa kemudian membuka di www.cmse.id ya, jadi www.cmse.id. Nah, ini nanti dari situ kemudian semua informasi tentang acara ini ada. Pilihan-pilihan seminar, kemudian pilihan-pilihan expo, booth-booth juga ada di situ. Bahkan nanti secara virtual pengunjung ini bisa masuk ke booth tertentu, kemudian nanti bisa interaktif dengan peserta di situ. Itu Mbak Paskalis. Jadi sebenarnya kita sudah me-launch mini site informasi-informasinya, tapi kemudian nanti akan dibuka booth-nya itu pada tanggal 19. Oke, jadi 19 Oktober, 1 kali klik semua pengunjung udah bisa dapat semua informasi yang ada di pasar modal itu berarti ya, Pak. Terakhir, Pak, ini soal literasi pasar modalnya. Ke depan apalagi rencananya untuk bisa setidaknya investor tuh nggak hanya terpusat di Jawa, Pak, tapi mereka yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua bahkan punya literasi yang sama. Ya, terima kasih Mbak Paskalis. Jadi kita sebenarnya di OJK ini punya beberapa kantor OJK dan kantor regional sampai dengan dari Aceh sampai dengan Papua ya, Mbak Paskalis. Kemudian di samping itu Bursa juga punya kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, itu adalah kantor-kantor fisik yang memang kita punya, dan itu bisa kemudian menjadi jaringan kita untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Di samping itu, kita juga sekarang sudah mulai menggalakkan kegiatan-kegiatan edukasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Jadi ada webinar, kemudian sekolah pasar modal yang online, ini kita lakukan terus-menerus. Sehingga sebenarnya dengan adanya pandemi ini, kemungkinan besar kita akan lebih mengintensifkan penggunaan platform digital dalam rangka kemudian mengedukasi, meliterasi masyarakat. Sehingga jangkauannya ini akan lebih luas dan kemudian bisa menampung lebih banyak peserta, Mbak Paskalis, dibandingkan dengan pertemuan fisik yang kemudian kita punya batasan-batasan. Kira-kira itu, Mbak Paskalis. Tentu semakin banyak masyarakat yang tahu, literasinya semakin besar, tidak banyak masyarakat yang akhirnya terjebak di investasi bodong ya Pak. Jadi benar-benar tahu bahwa investasinya ini tepat dan benar. Terima kasih Pak Muhammad Thorik, Direktur Statistik dan Informasi Pasar Modal OJK, sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Paskalis.